Serangan ratusan rudal Iran ke Israel pada Selasa 1 Oktober memunculkan pertanyaan, apakah budget yang dikeluarkan Tel Aviv untuk pertahanan udara selama ini sepadan dengan perlindungannya? Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengklaim menembakkan 200 rudal balistik hingga hipersonik dan 90% mengenai sasaran yang terdiri dari pangkalan udara militer, sistem rudal Iron Dome, hingga markas intelijen Mossad. Meski Israel mengklaim berhasil mencegat sebagian besar rudal-rudal Iran, namun jejak sejumlah bangunan yang runtuh hingga pangkalan jet tempur yang rusak saat kena serangan memicu pertanyaan, apakah sistem anti-rudal Israel efektif menangkal serangan musuh? Banyak analis menganggap Iron Dome CS gagal menangkal semua serangan rudal Iran tersebut lantaran keteteran menangkis ratusan peluru kendali yang datang dalam satu waktu. Selama ini, Israel menerapkan pertahanan udara berlapis dengan sejumlah sistem anti-rudal dengan fungsi masing-masing. Ada Iron Dome di lapisan pertama yang menghalau rudal jarak pendek dan menengah, lalu lapisan kedua diisi David Sling yang spesialis mencegat artileri dan rudal jarak menengah hingga jauh. Sementara itu, di lapisan ketiga dan keempat ada Arrow 2 and 3 yang dirancang khusus menangkis segala ancaman artileri jarak jauh hingga rudal antar benua atau ACBM dengan jangkauan hingga ribuan kilometer bahkan di luar atmosfer bumi. Namun dikutip Jerusalem Post, budget rudal pertahanan selalu lebih mahal daripada rudal yang menyerang. Menurut laporan IDF, Iran meluncurkan 181 rudal balistik ke Israel pada hari Selasa lalu dan sistem pertahanan udara IDF berhasil mencegat sebagian besar dari mereka. Amerika Serikat melalui kapal penghancur rudalnya mencegat 12 rudal menurut laporan Amerika. Ini berarti bahwa Iran meluncurkan sekitar 200 rudal dengan beberapa jatuh di Iran dan Irak. Rudal balistik dengan jangkauan 1.500 hingga 2.000 km sangat mahal. Iran diperkirakan merogoh kocek hingga 1 juta US dollar atau 15,4 miliar rupiah untuk masing-masing rudal yang ditembakkan. Sebab rudal-rudal itu terdiri dari model canggih seperti Emad dan Kyber, bahkan Fatah 1 yang diklaim sebagai rudal hipersonik. Rudal hipersonik berarti bisa terbang dan bermanuver dengan kecepatan lebih dari 5 kali kecepatan suara. Itu artinya Iran diperkirakan membakar 200 juta US dollar atau 3,1 triliun rupiah uangnya untuk sebuah serangan rudal ke Israel dalam satu malam. Jika dilihat sekilas, itu jumlah yang fantastis bagi sebuah negara yang sebagian besar diisolasi karena berbagai sanksi dan embargo internasional. Namun bagi Iran, 200 juta US dollar tidaklah terlalu signifikan. Menurut laporan Reuters, Iran selama ini mengekspor minyak senilai 35 miliar dolar per tahun bahkan di bawah sanksi internasional. Itu artinya serangan rudal pada Selasa kemarin hanya menghabiskan dana setara dengan ekspor minyak Teheran selama 2 hari. Bagi Iran, itu bukan sesuatu yang akan mereka lakukan setiap hari dan juga bukan pengeluaran yang sulit, terutama saat musim Israel terus melancarkan serangan terhadap misi-misi yang dibackingi Teheran, bahkan menewaskan salah satu komandan pasukan elit IRGC. Berapa banyak uang yang keluar dari Israel? Israel terpantau lebih banyak mengoperasikan sistem anti-rudal Arrow 2 dan Row 2 saat merespons serangan Iran pada Selasa lalu. IDF belum mengungkapkan beberapa banyak rudal Arrow family yang digunakan atau apakah mereka juga menggunakan David Sling dan Iron Dome untuk mencegah hujanan rudal Iran kemarin. Rudal Arrow 2 yang lebih tua dirancang Israel seharga 3 juta US dollar atau 46,4 miliar rupiah per peluru kendali. Sementara itu rudal Arrow 3 yang lebih baru berharga sedikit lebih murah sekitar 2 juta dolar atau 30,9 miliar rupiah. Sementara itu Israel menembakkan sekitar 180 rudal Arrow 2 dan Arrow 3 untuk mencegat serangan Iran kemarin. Dengan begitu Israel merogoh kocek sekitar 450 juta dolar atau 6,9 triliun rupiah untuk menghalau 180 rudal Iran, 2 kali lipat biaya yang dikeluarkan Teheran dalam serangan tersebut. Sejumlah pejabat dan analisis Israel pun berupaya mencari teknologi dan taktik agar bisa meringankan beban biaya dari sistem pertahanan udaranya di masa depan. Meski Israel merupakan negara yang jauh lebih kaya dari Iran, para pejabat dan analisis militer menganggap Tel Aviv perlu merumuskan strategi pertahanan udara yang lebih efektif dan efisien lagi. Selama ini sebagian besar pendanaan pengadaan rudal pencegat Arrow juga berasal dari AS yang hingga saat ini telah menginvestasikan sekitar 4 miliar US dollar atau 61,4 triliun rupiah dalam proyek tersebut. Sejak agresi brutal Israel ke jalur Gaza Palestina pada 7 Oktober 2023 lalu, Amerika Serikat juga terus menambah bantuan senjata dan finansial untuk pertahanan sekutu dekatnya itu.
איראן עשתה הערב טעות גדולה, והיא תשלם על כך. המשטר באיראן לא מבין את נחישותנו להגן על עצמנו, ואת נחישותנו לגמול לאויבינו. איראן שוב תקפה את ישראל במאות טילים. המתקפה הזאת נכשלה. היא סוכלה בזכות מערך ההגנה האווירי של ישראל, שהוא המתקדם ביותר בעולם, ואני מברך את צה"ל על ההישג המרשים. היא גם סוכלה בזכות הערנות והאחריות שגיליתם אתם, אזרחי ישראל. ואני מודה גם לארצות הברית על תמיכתה במאמץ ההגנה שלנו. אלה שלא מבינים זאת, הם יבינו. נעמוד בכלל שקבענו. מי שתוקף אותנו, אנחנו תוקפים אותו. זה נכון בכל מקום כשאנחנו נלחמים בציר הרשע. זה נכון ליהודה ושומרון, זה נכון לעזה, ללבנון, לתימן, לסוריה, וזה נכון גם לאיראן. אנחנו נלחמים בציר הרשע בכל מקום. Dalam waktu semalam, Iran berhasil mengubah Tel Aviv menjadi seperti Gaza. Pasalnya, serangan Iran pada Selasa, tanggal 1 Oktober tahun 2024, malam mengakibatkan ledakan dan kebakaran di mana-mana. Bahkan jasad warga Israel tergeletak di jalanan. Dikutip dari tribunnews.com, Korps Garda Revolusi Islam Iran, IRGC, mengonfirmasi serangan rudal ke ibu kota Israel. Iran mengatakan serangan itu sebagai balas dendam atas tewasnya Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh pada Juli lalu serta pemimpin Hamas Hasan Nasrallah. Setidaknya ada 500 rudal Teheran yang ditembakkan ke Tel Aviv dalam waktu 15 menit. Kondisi Israel menjadi keos lantaran terjadi ledakan dan kebakaran. Dinas Pelayanan Kesehatan Darurat, Magen David Adom mengatakan satu bangunan di Tel Aviv hancur. Serangan Iran juga menghantam rumah-rumah yang ada di kota Tel Sheva. Selain di Tel Aviv, Israel juga mengklaim rudal Iran jatuh di Nabatim, Hora, Hod Hasharon, Bir Sheva dan Rishon Lezion. Kondisi tersebut mengakibatkan korban jiwa tergeletak di jalanan. Sayangnya, Israel terus merahasiakan jumlah korban dari serangan Iran. Namun kondisi dan situasi di Israel serupa dengan Gaza yang dipenuhi dengan api dan jasad. Why, yo! Why? ذا المطار دخل مطار ذا مطارنا دخل يا ولاد ذا مطار ذا مطارنا دخل لا Pertama kalinya, Iran menggunakan rudal hipersonik untuk menyerang Israel pada Selasa, 1 Oktober 2024 malam waktu setempat. Rentetan rudal itu diluncurkan menerangi langit Tel Aviv yang menyebabkan sistem pertahanan Air Dome milik Israel mengeluarkan sirine peringatan. Padahal, Iron Dome sendiri dikenal sebagai salah satu sistem pertahanan udara paling efektif di dunia yang mampu menghalau serta menghancurkan serangan roket jarak pendek dan roket artileri. Lantas, bagaimana kecanggihan rudal hipersonik Iran yang berhasil menembus Iron Dome Israel? Rudal hipersonik adalah proyektil yang dapat bergerak dengan kecepatan Mach 5 atau minimal 5 kali kecepatan suara. Senjata ini diperkirakan dapat melaju hingga 1,7 km per detik atau 6.174 km per jam. Meski beberapa rudal balistik
sudah mencapai kecepatan tersebut, senjata ini disebut dapat mengambil jalur lebih acak ke arah target yang dituju. Hal itu membuat rudal hipersonik jauh lebih sulit untuk dideteksi oleh sistem radar dan dihancurkan oleh perisai pertahanan. Iran pertama kali memamerkan rudal hipersonik Fatah pada Juni 2023. Menurut Teheran, proyektil itu memiliki jangkauan 1.400 km dan dapat bergerak dengan kecepatan tinggi hingga Mach 15 atau 5,1 km per detik sebelum mengenai target. Dengan kecepatan yang diklaim, serangan rudal hipersonik ini akan menyisakan sedikit ruang untuk dideteksi dan interseksi, bahkan untuk sistem pertahanan rudal Iron Dome milik Israel. Menurut Iran, senjata rudal hipersonik ini telah mengantarkan Teheran pada tingkat penangkisan yang baru. Sistem pertahanan udara Israel Iron Dome kembali kebobolan usai Iran menggempur Israel dengan 200 rudal, termasuk rudal hipersonik pada Selasa 1 Oktober 2024. Sebagian rudal yang lolos pun berhasil menghantam sekolah, restoran hingga pangkalan militer Israel. Sebelum dibobol rudal Iran, roket yang diluncurkan Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu juga mampu menembus Iron Dome. Lantas, apa itu sistem pertahanan udara Iron Dome yang berhasil ditembus rudal Iran? Israel yang terus berkonflik dengan negara-negara Arab sejak 1948 diketahui memiliki sistem pertahanan udara yang kompleks. Israel mengandalkan beberapa sistem pertahanan udara seperti David Slings, Arrow 2 and 3, serta Iron Domes. Masing-masing sistem itu memiliki caranya sendiri tergantung jenis dan jarak rudal atau roket yang ditembakkan ke arah Israel. Khusus Iron Dome yang biasa dijuluki kubah besi, sistem ini diciptakan untuk mencegat roket jarak pendek. Iron Dome juga berguna mencegat peluru dan mortir pada jarak antara 4 hingga 70 km dari peluncur rudal. Iron Dome dapat aktif dan menangkal rudal yang memasuki wilayah udara Israel karena sistem ini dihidupkan dengan baterai. Setiap baterai terdiri atas 3 atau 4 peluncur yang masing-masing berisi 20 rudal pencegat. Iron Dome mendeteksi dan melacak roket yang masuk dengan radar dan menghitung roket mana saja yang mungkin akan jatuh di daerah berpenduduk. Kemudian, Iron Dome akan menembakkan roket pencegat untuk menggagalkan rudal yang berpotensi merusak, sementara rudal yang dinilai tak berbahaya akan dibiarkan menghantam tanah terbuka. Israel mulai mengembangkan Iron Dome usai perang melawan Hizbullah Lebanon pada 2006 silam. Saat itu, Hizbullah menembakkan hampir 4.000 roket ke Israel yang menyebabkan kerusakan besar dan menewaskan puluhan warganya. Perusahaan militer asal Israel, Rafael Advanced Defense System dan Israel Aerospace Industries yang didukung AS, kemudian bersama-sama merancang Iron Dome. Sistem pertahanan udara ini mulai dipakai pada 2011 untuk mencegat rudal yang ditembakkan dari Gaza. Israel mengeklaim telah mencegat puluhan ribu roket yang ditembakkan Hamas dan kelompok-kelompok lainnya dari Gaza. Sementara David Sling yang dioperasikan pada 2017 memiliki beberapa kesamaan dengan Iron Dome. Bedanya, ia dapat mencegat rudal hingga jarak 300 km. Sedangkan Arrow 2 dan 3 dirancang untuk menghancurkan rudal balistik jarak pendek dan menengah saat terbang melalui atmosfer bagian atas sekitar 50 km di atas bumi. Arrow 2 terbilang mumpuni karena mampu menembakkan rudal dengan kecepatan 9 kali kecepatan suara dan dapat menembak hingga 14 sasaran sekaligus. Kemudian Arrow 3 dirancang untuk mencegat rudal balistik jarak jauh dengan jangkauan sejauh 2.400 km. Berbeda dengan Iron Dome dan David Sling, Arrow 2 dan 3 dikembangkan oleh perusahaan Israel Aerospace Industries dengan bantuan perusahaan AS Boeing.